Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, hari ini kita memulai pelajaran. Sebelum teman-teman belajar, teman-teman baca surat Al-Fatihah ya teman-teman ya. Diikuti dengan pendampingnya masing-masing di rumah. Nah teman-teman, hari ini temanya kita ciri-ciri makhluk hidup. Bu Cantik mau menyebutkan nih, ada berbagai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita mau menjelaskan tentang makhluk hidup, pengertian makhluk hidup dan ciri-cirinya. Apa ya makhluk hidup itu? Makhluk hidup merupakan struktur biologis yang mampu merespon perubahan lingkungan. Nah, di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ya? Nah, yang pertama yaitu bernafas. Lalu, bernafas merupakan proses masuknya udara dari luar yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dari dalam paru-paru. Nah, di sini ada gambar contoh di mana oksigen terhirup lalu terkeluarkan menjadi karbon dioksida. Yang kedua, yaitu makhluk hidup itu bergerak ya. Nah, teman-teman amati, makhluk hidup itu bergerak. Bergerak merupakan suatu perpindahan posisi seluruh atau sebagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, yang ketiga yaitu berjalan atau berlari atau melompat seperti katak. Bergerak sumber cahaya. Nah, makhluk hidup itu memerlukan cahaya. Yang ketiga itu peka terhadap rangsang. Nah, di sini ada kemampuan menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsangan. Nah, ini ada contohnya seperti daun putri malu. Jika disentuh, dia peka terhadap rangsangan. Nah, dia jadi tertutup. Lalu yang keempat, memerlukan makan. Makhluk hidup itu memerlukan makan. Nah, makhluk hidup pasti memerlukan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Teman-teman, nanti kalau tidak makan bisa pingsan deh, sakit. Yang kelima ya, tumbuh dan berkembang. Makhluk itu tumbuh dan berkembang. Setiap saat pertumbuhan merupakan perubahan dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Nah, merupakan perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan, yaitu termasuk ke perkembangan. Nah, di sini ada gambar. Gambarnya ini dari kita mulai balita, dari bayi banget balita, wow, dan anak-anak hingga dewasa. Nah, itu tumbuh dan berkembang. Nah, seperti tanaman ini nih, dari biji, akar, mulai muncul tunasnya, lalu dia bisa berbuah. Yang keenam yaitu mengeluarkan zat sisa. Nah, zat sisa-sisa makanan yang teman keluarkan itu akan keluar lagi. Tubuh makhluk hidup selain menghasilkan energi juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika tidak segera dikeluarkan, kadar zat sisa yang tinggi akan mempunyai efek yang berbahaya. Nah, yang ketujuh selanjutnya yaitu berkembang biak. Makhluk hidup itu berkembang biak ya teman-teman ya. Nah, mempertahankan kelangsungan hidupnya adalah dengan cara berkembang biak atau biasa disebut reproduksi. Wah, ada gambar contohnya nih ya. Ketika satu pasang makhluk hidup bertemu pasangan yang lainnya, nah, sehingga dia menghasilkan anaknya. Yang kedelapan yaitu beradaptasi. Nah, makhluk hidup itu beradaptasi dengan lingkungan dan sekitarnya. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri, yaitu dengan cara beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan yang lain-lain. Nah, itu sangat penting ya teman-teman ya, beradaptasi itu. Nah, setelah video yang teman-teman amati, sekarang Bu Cantik mau kasih pertanyaan sama teman-teman. Nah, pertanyaannya itu yang pertama yaitu bagaimana ya ciri-ciri makhluk hidup itu? Sebutkan minimal 3 di lembar jawaban ya. Yang kedua, Bu Cantik mau kasih pertanyaan lagi. Sebutkan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup hewan ya.
Dan yang ketiga, Bu Cantik mau kasih pertanyaan lagi. Coba teman-teman amati, apa saja ya yang merupakan makhluk hidup yang ada di lingkungan teman-teman. Nah, sama teman-teman ditulis di lembar jawaban, lalu dikirim melalui WhatsApp grup. Oke. Nah, sekian dari Bu Cantik ya penjelasannya. Teman-teman tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau keluar. Tetap jaga jarak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.